Halo guys, balik lagi ya sama Kuro. Sekarang tuh setengah 6. Oke, tapi gua nggak moto vlognya tuh di jalan, melainkan kita vlogging biasa aja. Kenapa begitu? Ya kan, karena menurut gua ini info yang mau gua sampein ini kayaknya lebih baik nggak gua sampein di jalan ya. Takutnya fokusnya tuh kepecah dan takutnya kalian salah mengartikan info-info yang gua kasih gitu, karena menurut gue buat pemula ya. Ini juga bagian dari belajaran gua atau pembelajaran gua dalam konten per YouTubean ya. Sorry ya, gue bawa bawa apa namanya nih, contekan, soalnya agak, bahkan ini aja baru awal ya, bisa dibilang ini eh, bukan tips dan trik sebenarnya, tapi pengalaman gue juga selama 2 bulan. Sebenarnya 2 bulan gue mulai itu, mungkin sebulan pertama masih coba-coba, tapi sebulan berikutnya ini kan gue udah mulai upload. Nah, inilah pengalaman yang gue rasain ya, dan juga gue belajar dari beberapa konten-konten kreator luar dalam negeri. Nah begitu, jadi ya ini gue sharing aja buat kalian yang baru mau mulai sama kayak gue. Jadi nanti pun kalau ada revisi, gue mungkin bikin video lagi, atau kalian bisa komen di kolom komen. Gue juga mungkin mulai dari sekarang akan nambahin chapters atau time code atau timestamp ya di deskripsi. Jadi buat kalian yang lebih spesifik butuhnya apa, mungkin kalian bisa klik di situ aja. Oke. Jadi pembahasan yang pertama itu ini mengenai, ini dari awal dulu ya, sebisa mungkin gua nggak ngacak ya, tapi ya namanya juga gua pemula ya, dan gua nge-sharing ini buat sesama kita ini yang bener-bener awam, apalagi kita-kita yang motovlog maksudnya ya kan, atau vlogging mungkin berguna juga. Jadi ini menurut gue dari yang pertama ya, kalau kalian tuh sudah mulai dalam pembuatan konten ya kan, atau mau lebih serius, aduh sorry jatuh. Nah, yang pertama itu menurut gue ya, dan ini infonya juga dari beberapa konten kreator luar yang, dan dalam negeri juga sih sebenarnya, yang gue pelajarin dari mereka, kostumisasi channel guys. Itu kelihatannya kecil ya, dari profil picture, banner, bahkan deskripsi channel ya. Deskripsi channel itu berbeda ya sama deskripsi konten yang mau diupload. Jadi yang pertama itu guys, menurut gue itu kostumisasi channel kalian. Jadi yang pertama itu kalian urusin tuh masalah kostumisasi channel. Apa tuh yang dimaksud ngurusin kostumisasi channel ya? Contoh kayak profil picture. Kalian kan udah menentukan nih, atau belum, misalkan kalian belum, nah kalian coba-coba dari awal ya, kalian tentuin kalian ini mau ke arah bikin konten apa sih sebenarnya ya. Nah kalau bisa itu disesuaikan gitu profil picture kalian dengan konten-konten yang mau kalian buat, entah itu masak, entah itu vlogging, moto vlogging, atau jalan-jalan. Nah itu kalau bisa disesuaikan ya guys, jadi jangan asal gitu maksud gue. Dan gue juga sebenarnya masih dalam proses pembelajaran, mungkin gue ke depan juga akan ganti lagi profil picture atau mungkin banner-bannernya, bahkan banner pun itu juga penting katanya ya, karena yang kalian tampilin di profil kalian itu, apalagi bannernya itu ya, mungkin kalau yang lihat dari handphone ya agak-agak ini sih tricky ya, tapi kan ada juga yang ngelihatnya itu dari desktop. Nah itu biasanya konten-konten kreator kayak gitu kalau ngelihat profil, dia banner itu sangat penting menurut mereka, menurut konten kreator yang gue tahu ya. Banner profil picture itu
salah satu elemen penting ya dalam pembuatan channel YouTube yang bagus ya. Tuh salah satunya itu proses picture, jadinya banner kalian harus nentuin masuk nggak nih konsepnya gitu. Yang terakhir itu di profil mungkin deskripsi channel itu juga masuk ya. Itu masuk kategori yang sangat penting juga. Jadi di deskripsi channel itu harus nyertain lu siapa ya kan. Ini kontennya mau bagaimana, atau lu bisa naruh link sosial media lu di situ juga, kontak bahkan. Hati-hati tuh kalau masalah kontak tuh juga. Yang kayak gitu aja guys bisa makan waktu dan bisa banyak revisi ya menurut gua dalam pembuatan channel atau kostumisasi channel kalian itu. Buat yang pemula itu juga memakan waktu ya, karena nggak gampang guys untuk di masalah kostumisasi channel ya. Mungkin ini gue persingkat aja karena memang panjang juga sih sebenarnya. Gue masuk yang kedua itu setelah pembuatan profile picture, banner, description, pembuatan judul ya guys. Pembuatan judul tuh dalam artian kalian setelah bikin konten ya kan, kalian tentuin nih judulnya apa. Nah, gimana nih caranya agar penonton kalian tuh nggak nyekip kalian, nggak scrolling lagi misalkan di short atau di ini kayaknya mungkin berguna untuk short juga ya. Di apalagi yang nonton HP gitu ya kan, yang dia suka scrolling. Itu judul tuh juga berpengaruh ya guys. Dari besar tulisannya, kan ada yang sering bikin judul tulisannya kecil, ada tulisannya yang besar semua. Nah itu juga yang gue pelajarin ya, entah itu dari YouTuber luar, YouTuber lokal, itu sama guys, mengerucutnya ke arah masalah besar kecilnya font itu berpengaruh juga. Dan sebisa mungkin kalian tuh bikin judul tuh jangan yang apa ya, yang sederhana gitu, kayak apa ya contohnya, tips dan trik ini tuh, itu kan kayaknya kan normal banget gitu, tapi ya ditambahin apa gitu yang bikin judul kalian itu dilihat orang gitu, kayak ini nih 10 atau 5 cara yang bikin gagal dalam pembuatan konten. Nah itu kan berbeda tuh jadinya tuh, lu ngasih unsur masalah di dalam judul ya kan, ditambah ada solusinya juga di judul tersebut. Nah itu juga jadi peran penting dalam pembuatan judul. Dan itu korelasinya sama nanti ya, ada namanya thumbnail. Nah itu juga sangat berapa ya, bisa gue bilang sangat selaras lah harusnya kalian, walaupun memang itu nanti berjalan ya, tapi ini kan gue udah ngingetin gitu, maksudnya kalau bikin judul itu jangan ngasal. Tapi kalau di awal-awal pasti ya, yang namanya pemula atau awal-awal pasti salah, sama kayak gue juga, gue mungkin bahkan sekarang masih salah ya. Nah makanya kan sama-sama belajar, tapi kan mungkin gue duluan yang ngingetin gitu buat kalian, ayo sama-sama belajar gitu maksudnya, apalagi yang pemula ya. Jadi nggak bikin kalian down lah ya kan, karena masih ada juga nih yang baru mulai kayak gue gini, masih suka salah, takutnya ngedown ya. Nggak usah peduli guys, wajar guys, tapi kan sebisa mungkin kita improvisasi gimana caranya berkembang terus kan dalam pembuatan konten, dengan ya ini dalam apa ya, dalam hal konten creator kecil yang dengan seadanya lah, dengan equipment atau gear yang sederhananya dan seadanya itu
dimaksimalin. Lu bayangin gue aja masih pakai mic beginian. Cuman kan yang penting kan infonya. Ya kan infonya tuh seenggaknya bisa diterima, bisa dicerna dengan kalian dengan baik lah. Nah itu setelah pembuatan judul yang nggak sembarangan, ya kan, ada unsur masalah dan solusi dalam pembuatan judul itu juga bikin orang ngeklik. Tapi jangan bohong ya guys, jangan pernah kalian berbohong sama penonton kalian. Itu nanti efeknya sangat tidak baik lah, ya kan. Clickbaitnya itu yang sehat maksudnya. Nah itu kalian akan belajar dan gue juga akan belajar gimana caranya bikin clickbait yang sehat itu. Kedepannya pasti kita akan bisa sendiri ya. Kalian harus belajar dari YouTuber lain juga, dan kalian harus sering-sering nonton juga konten kreator lain yang mungkin yang sejalan atau yang searah dengan kalian. Nah, ambil baiknya, ya kan, terapin. Ya buruknya ya nggak usah kalian pakai kalau bisa. Nah setelah itu yang gue ini tuh deskripsi konten ya. Nah deskripsi konten itu berbeda dengan deskripsi channel kalian, sudah jelas ya. Kalau deskripsi konten itu penting juga. Jadi itu adalah rangkuman, ya kan. Menurut gue itu rangkuman isi konten kalian, tapi jangan kalian jangan kalian tumpahin semua ke situ. Ya kan, bisa kasih kisi-kisinya aja. Makanya di deskripsi konten itu juga bisa ngasih timestamp atau timecode, ya kan. Kasih di menit ini, ya kan, ini kalian membahas ini. Nah, jadi buat kita yang pemula itu bahkan menurut gua kayak gitu lebih baik. Jadi orang tuh seenggaknya bisa nyari info yang lebih lebih spesifik di konten kita gitu. Jadi dia nggak bosan gua nih mesti nyari konten, dia ngomongin yang mana sih, di menit keberapa sih. Jadi mempermudah lah, apalagi kita kan konten kreator kecil ya, channel kecil begini ya. Jadi nambah timestamp itu atau chapters di kolom deskripsi konten itu bagus ya guys. Nah yang selanjutnya itu yang mau gue kasih tahu itu masalah thumbnail. Nah ini juga penting guys. Kenapa thumbnail itu begitu penting guys? Buat temen-temen ya, kalau bisa, apalagi yang kayak kita masih awal, buatlah thumbnail semenarik mungkin dengan pemilihan kata yang baik dalam artian ya boleh juga clickbait, tapi jujur nggak ada tapi jujur ya, nggak ada yang embel-embel clickbait yang jelek. Ini untuk channel kalian loh. Salah satunya itu ya thumbnail kalian itu, thumbnail tuh kan kalian nanti ngisi ada bikin judul juga di situ sebenarnya. Nah itu kalau bisa selaras dengan judul konten kalian, walaupun memang nggak perlu panjang ya, nggak perlu panjang lah kalau di thumbnail itu. Kalau kalian kasih judul konten kalian nggak perlu panjang, karena kurang menarik juga. Ngapain orang kepanjangan nih, males gue kliknya, apa sih tulisannya panjang banget. Kalau bisa ya nggak usah terlalu panjang judulnya guys, yang penting tuh menarik dan tidak terlalu berbeda jauh dengan judul kalian. Dan kalau bisa untuk gambarnya itu jangan gunakan dari YouTube rekomendasi gitu kan. Biasanya ada tuh untuk thumbnailnya kan YouTube-nya ngasih rekomendasi gitu dari video kalian. Nah kalau bisa sih jangan, tapi kalau awal-awal mungkin kalian belum paham masih nggak apa-apa kan, nanti bisa dibenahin lagi. Tapi saran gue sih jangan ya. Jadi kalian bikin, misalkan kalian edit nih, nah kalian screenshot lah, atau minimal screenshot, atau kalian ambil foto sendiri yang bisa menurut kalian itu jadi thumbnail di konten tersebut.
Kenapa? Kenapa begitu? Karena thumbnail ini salah satu amunisi terbaik ya guys, untuk penonton itu mengklik konten kalian. Jadi click to rate dari viewer itu sangat diperlukan ya. Selain dari isi kontennya kan, kalau isi kontennya itu kan gimana caranya tuh kalian tuh bikin konten yang penonton tuh akan stay terus. Nah itu kan agak sulit, dan itu memang harus butuh pengalaman dan nggak bisa cepet ya guys. Nah itu pembahasannya di lain lah, dan gue juga masih belajar juga. Tapi kalau untuk thumbnail itu, gue rasa kalau untuk thumbnail kalian masih bisa pelajarin secara cepat ya, gimana caranya itu supaya viewers itu minimal ngeklik lah, minimal kalian belajar gimana caranya itu viewers itu ngeklik isi konten kalian gitu, dengan melihat oh thumbnailnya bagus nih, minimal thumbnailnya itu bagus dulu ya kan. Nah itu salah satu dari kegunaan thumbnail tuh ya, click to rate sangat berpengaruh guys. Pasti akan kalian pelajari lebih dalam lagi mengenai thumbnail otomatis. Dan juga untuk penggunaan dan pembuatan thumbnail itu gunakan kata-kata kunci ya, kayak contohnya gagal atau apa ya, yang aneh lah, yang bukan aneh sih sebenarnya, yang eye catching mungkin, yang kayak wah keren nih, apa sih ini, lu pasti pernah, kalian pasti pernah inilah, pernah nyekrol ngelihat thumbnail konten kreator lain, tapi nah kayak ibaratnya tuh feel-nya tuh kayak begitu tuh, bikin sedemikian rupa gimana caranya pakai kata-kata kunci yang template dalam artian template-nya itu bisa nge-clickbait penonton, kira-kira begitu. Dan kalau khusus buat kalian yang pemula gitu, yang kayak kita, yang kayak gua ya kan, mungkin ada bagusnya juga gunakan AI sementara ya, tapi menurut gua untuk kedepannya itu, untuk pembuatan thumbnail itu kalau bisa sih ya kalian secara organik itu bikin sendiri sih, ada bagusnya begitu. Dan gue juga akan mulai pelan-pelan ke depan itu nggak pakai itu lagi, cuman gue belum tahu kapan, karena memang ribet guys, bikin thumbnail itu lebih ribet guys, nggak kalah ribetnya sama ngedit konten guys. Nah itu untuk thumbnail guys. Nah ini yang terakhir ya, cara upload ya. Sebenarnya ini panjang, tapi ya gue rangkum aja. Cara upload konten kalian itu ke YouTube itu, ini kalau bisa ya guys, kalau bisa itu kalian upload konten kalian itu seminggu itu 2-3 kali atau mungkin 4 kali lah maksimal. Cuman gue nggak nyaranin lebih dari itu, atau bahkan setiap hari ya. Ya tapi kalau kalian mau setiap hari, jangan. Ini yang setiap hari ini maksud gue kalau bagus sebenarnya tiap hari, tapi buat kalian yang pemula awal-awal banget nggak apa-apa sih kayaknya setiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar itu memaksimalkan apa ya, ada beberapa fitur-fitur yang kalian mungkin nggak tahu ya kalau kalian main asal upload aja tuh. Nah kayak contohnya itu kalian bisa nyertain video kalian, video sebelumnya atau video yang paling baru, kalian bisa nyertain itu di saat kalian upload gitu. Nah itu nanti dia ada fitur dari YouTube untuk nyertain beberapa YouTube kalian lah, nanti dia keluar dari atas set. Nah lalu di akhir video nanti kalian ada fiturnya gitu, kalau dia ngasih rekomendasi beberapa video kalian. Nah itu rangkuman kecilnya begitu ya. Nah, kenapa gue bilang kalau bisa tuh 2 kali 3 kali 2 atau 3 kali dalam seminggu itu, menurut gue ya sekarang ini tuh, bahkan gue yang baru mulai aja
bikin konten seminggu sekali aja tuh lumayan susah guys. 2 kali tuh udah susah guys. Ya kan, makanya kalau bisa eh, uploadnya itu 2 kali aja. Tapi kalau misalkan kalian bisa bikin kontennya seminggu itu bisa 3-4 kali, tapi uploadnya itu kalau bisa jangan lebih dari ini menurut gua ya, jangan lebih dari 3 kali guys dalam seminggu ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar algoritma YouTube itu saat kalian upload itu, apalagi kalian yang masih kecil ya, kecuali kalian udah punya subscribernya yang ratus ribuan, seribuan, mungkin puluhan ribu tuh bahkan jutaan, gue rasa itu berbeda ya. Tapi kalau buat kita gitu yang masih kecil-kecil, YouTube mungkin masih bingung kali, ini konten kalian ini mau dilempar ke penonton yang mana, ya kan? Apakah dilempar begitu aja, kan kayaknya logikanya itu kan nggak masuk tuh, karena konten kalian tuh mengarah ke vlogging apa gitu. Nah, mungkin YouTube itu membacanya itu dia akan mengirimkan konten kalian ke penonton yang suka nonton ini. Jadi nggak semua tuh sama, dan dia tuh butuh waktu guys, butuh waktu mungkin 2 kali 24 jam mungkin ya. Kalau bagusnya sih begitu guys, itu menurut gue, dan gue dengar dan gue cari tahu juga sih dari konten kreator luar, memang baiknya sih begitu, dan memang katanya sih begitu ya. Dan menurut gue itu lebih sehat guys. Jadi kalian nggak terburu-buru dalam produksi konten ya. Nggak perlu yang wah cepet, malah hasilnya kurang ya guys. Makanya gue juga mulai begitu ya kan ya. Belajar lah, kita sama-sama belajar. Gue juga senang makan. Gue lebih seneng sekarang ini nih, gue lebih seneng belajar yang begitu, lebih asik gitu. Dan makanya gue sharing ke kalian begitu. Jadi untuk yang cara uploadnya itu jangan sembarangan ya, mendingan sih begitu. Jadi kalian lebih santai lagi ke depan, untuk bukan lebih santai ya, santai itu dalam artian kalian gak terburu-buru dalam produksinya, jadi hasilnya lebih bagus ya kan. Nggak kayak wah gue harus setiap hari bikin upload ya. Kalau kalian punya tim produksi sih silahkan ya. Kalau kalian bikin sendiri ya kalian mau nggak tidur. Menurut gue sih begitu ya. Yang pemula ini, yang awam ini, bagusnya sih begitu. Mungkin itu dulu ya guys ya, nanti gue sambung lagi. Udah ada orang di depan. Thank you.